semuanya, perkenalkan, nama saya Eldrik Kaniwil. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 pada Universitas Negeri Malang. Unit kerja saya pada SMA Negeri 13 Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran yang dilaksanakan pada SMK Negeri 9 Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Materi yang akan saya bawakan tentang pergaulan sehat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik. Untuk tanpa membuang waktu, langsung saja kita ke proses pembelajaran. Siap, Pak. Apa kabar Anda hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Ya, baik. Syukur ya kita diberi kesehatan sampai hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita di siang hari ini, saya minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siap, silakan. Teman-teman, betul sebelum kita mulai aktivitas kita di siang hari ini, untuk itu mari kita berdoa kami secara bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, baik, terima kasih. Sebelum lanjut, mana ketua kelas? Saya, Pak. Ya, ketua kelas yang tidak hadir hari ini berapa orang? 5 orang, Pak. 5 orang. Keterangannya bagaimana? 1 izin, Izin 1 sakit, 3 tidak ada keterangan, Pak. yang izin kemana? Orang tua ada sakit, Pak. Oh, orang tuanya sakit. Ya, baiklah. Dan 3 tanpa keterangan. Iya, Pak. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang berikut, saya ingin merefleksikan kembali minggu lalu atau materi sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, silakan dia, Alia. Tentang narkoba, Pak. Ya, narkoba. Di hari ini kita masih tetap dengan materi kesehatan. Selain narkoba, ada satu lagi materi kesehatan yang akan kita bahas di siang hari ini. Dari gambar yang saya tampilkan di depan, mungkin ada yang mau berikan masukan atau memberikan komentar terkait gambar yang saya tampilkan di depan. Kira-kira materi kita di siang hari ini tentang apa? Mungkin ada yang bisa kasih komentar, silakan. Saya, Pak, Ya, Alia. tentang pergaulan sehat. Pergaulan sehat. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, terima kasih Alia. Hari ini kita akan belajar tentang pergaulan sehat. Adapun tujuan pembelajaran kita di siang hari ini, ya, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, ayo bacakan secara bersama-sama. Yang pertama, silakan. Yang kedua, yang ketiga, keempat, ya baik. Jadi untuk yang keempat, kelima, keenam itu Anda akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi sebentar dalam proses pembelajaran ada proses diskusi kelompok. Dan sebentar saya bagikan kelompoknya, kemudian Anda berdiskusi. Ya, selanjutnya dari materi yang tadi sudah Ali sampaikan, hari ini kita akan berbicara mengenai
pergaulan sehat. Kira-kira apa sih arti atau definisi dari pergaulan sehat? Ada yang bisa kasih komentar? Silakan. Saya Pak. Ya, jangan tersamanya dong. Yang lain. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Pergaulan yang sehat-sehat, Pak. Pergaulan yang Sehat-sehat. sehat-sehat, bukan yang sakit-sakit. Iya, Pak. Ya, pergaulan yang sehat-sehat. Yang lain silakan. Saya Pak, Ya, diam. pergaulan yang baik-baik. Pergaulan yang Baik-baik Pak. baik-baik. Ada yang lain? Apa lagi? Ada yang lain? Ya, untuk pergaulan sehat, pergaulan kata dasarnya gaul. Ya, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, ya, gaul atau pergaulan itu berarti hidup berteman, ya, atau bersahabat. Hidup berteman atau bersahabat yang sehat, ya, dalam hal ini yang baik-baik seperti yang tadi dikatakan, ya. Ya, untuk definisi pergaulan sehat, ya, untuk definisinya pergaulan sehat adalah interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang dengan normal baik tubuh, jiwa dan kehidupan sosial, ya, kehidupan tentang tubuhnya saja atau jiwanya saja, tetapi juga tentang kehidupan sosialnya. Kemudian kalau ini definisi pergaulan sehat, kalau yang tidak sehat kira-kira apa? Ada yang bisa kasih gambaran untuk atau pengertian tentang pergaulan yang tidak sehat? Kalau sehat tadi yang baik-baik, ya, yang normal. Kalau yang tidak sehat gimana? Ya, pergaulan apa? Wah, suaranya. Pergaulan bebas Pak. Pergaulan bebas. Ya, baik. Untuk pergaulan tidak sehat biasanya juga disebut pergaulan Bebas. bebas, ya. Pergaulan bebas adalah salah satu perilaku yang menyimpang. Bebas, ya, kata bebas dimaksudkan adalah untuk melewati batas-batas norma perumuran. Ya. Jadi kalau di bangsa-bangsa barat, mereka punya aturan atau dengan norma-norma, ya. Misalnya di barat sana, kalau di pantai itu biasanya menggunakan bikini, ya. Kalau di timur kita tidak bisa seperti itu karena dibatasi dengan norma dan adat istiadat, sehingga kita tidak bisa seperti gaya-gaya barat. Kalau di Bali orang pakai bikini, ya orang masih kelihatan normal-normal saja. Tapi kalau ketika Anda di sini pasti pakai bikini, pasti orang aneh, ya. Betul tidak? Betul, Pak. Iya. Kalau ada yang pakai bikini di sini pasti sama marah orang dan wah, itu dia kenapa? Mungkin dia gila. Ya, pasti ada yang kenal seperti itu atau tidak? Ya, selanjutnya ciri-ciri pergaulan sehat. Ciri-ciri pergaulan sehat. Kalau tadi definisinya interaksi antara individu atau kelompok, kemudian secara normal baik jiwa dan kehidupan sosialnya. Kalau ciri-ciri pergaulan sehat itu seperti apa? Ya, silakan. Berakhlak mulia. Ada lagi? Ya. Maaf, saling membantu teman. Saling membantu teman, maaf. Ya, ada lagi? Yang lain? Ya, silakan. Ya. Yang baik. Memberi nasihat kepada teman, ya, secara baik. Ya, ada lagi? Yang lain? Silakan. Maaf. Ya, baik. Masuk juga. Maaf. Saya, Pak, Ya. tidak memiliki rasa iri dan dengki, Pak. Tidak memiliki rasa diri dan ya, baik juga. Ya. Jadi untuk ciri-ciri pergaulan sehat, ya. Ya, baik. Ada berakhlak mulia. Saya akan jawab berakhlak mulia. Ya, masuk juga akhlak mulia. Kemudian berprasangka baik, ya. Jadi selalu
tidak menaruh dugaan atau prasangka buruk kepada orang lain. Ya, selalu kadang-kadang gini, orang hanya melihat penampilan sudah berprasangka buruk, padahal kita belum tentu. Kadang-kadang dia juga memiliki niatnya baik. Kemudian ada pemaaf, ya, yaitu dia tidak menyimpan dendam, jauh dari rasa iri dan dengki. Tadi ada iri dan dengki juga, memiliki sifat malu, ya. Jadi orang yang memiliki sifat malu, ya, itu tandanya orangnya sering bergaul dengan temannya atau pergaulannya sehat. Kemudian berusaha menepati janji, dia tidak selalu mengingkari janji, mengingat pada kebaikan orang lain, membantu teman, memberi nasihat, tidak membicarakan aib teman. Ya, kadang-kala kita suka menceritakan kejelekan atau keburukan dari orang lain, padahal sebenarnya kita tidak boleh menyebar atau apalagi menambah atau yang sekarang meterannya dengan hoax, ya, hoax atau berita bohong. Itu lebih parah lagi daripada menyebarkan aib orang. Ya, itu ciri-ciri. Kemudian bentuk pergaulan sehat, ya, bentuk pergaulan sehat, ya, pergaulan sehat itu dia bisa terbentuk pada kelompok bermain atau teman sebaya. Jadi ketika ada yang berteman dengan orang yang lebih dewasa, maka pikiran atau aktivitas sehari-hari akan dibawa ke dunianya orang dewasa, apalagi kalau dia masih remaja. Kemudian ada kelompok belajar, ya, ada kelompok belajar. Jadi pergaulan sehat juga akan terbentuk dari kelompok-kelompok belajar, apalagi di usia Anda, ya, yang masih di bangku sekolah. Kalau Anda membentuk kelompok belajar, itu akan membuat Anda menjadi lebih baik dan dapat dinyatakan bahwa kelompok Anda adalah kelompok belajar yang sehat. Yang berikut, kegiatan mengembangkan diri. Misalnya ada yang ikut kemarin saya lihat ada ekstrakurikuler silat. Ada yang ikut di sini? Ya, baik, ya. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah, kegiatan mengembangkan diri, itu Anda juga bisa terhindar dari pergaulan yang tidak baik atau pergaulan yang tidak sehat. Selanjutnya ada kegiatan karang taruna, ya. Ada juga kegiatan keagamaan, ya. Kegiatan keagamaan ini sangat berperan penting, ya, dalam membentuk pergaulan yang sehat. Kalau Anda rajin beribadah, ya, pasti, ya, pastinya Anda tidak akan terjebak di dalam pergaulan yang salah atau pergaulan yang tidak sehat. Dalam apa? Kalau perhatikan sini. Kemudian ada kegiatan pencinta alam, ya. Pergaulan sehat juga terbentuk dari aktivitas kegiatan pencinta alam. Kalau di mahasiswa biasanya disebut mahasiswa pencinta alam. Kalau di SMA mungkin disebut siswa pencinta alam. Di sini ada yang itu kegiatan mapala atau siswa. Tidak ada, ya. Itu juga dapat membentuk pergaulan yang sehat. Kemudian yang ketujuh itu ada kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi dia terlibat di masyarakat, misalnya ada kerja bakti, ya, langurlah masuk dia bekerja sama. Kalau dia terlibat, otomatis dia juga bisa terlibat. Kegiatan ini dapat membentuk dia punya pergaulan yang sehat. Yang berikut, di siang hari ini saya akan membentuk kelompok dan kita akan berdiskusi. Untuk kelompok, coba berhitung 1, 2, 1, 2 dari video. Silakan. 1, 2, 1. 2, 1.
Dua. dua, Satu. Ya, yang satu silakan pindah di Dion. Yang dua buat kelompok di dekat kalian. Kontrol lagi Pak. Ya, sebelum mulai diskusi, ya, ini ada buat kerja. Untuk materi diskusinya, perhatikan. Saya minta perhatian sebentar. Untuk materi diskusinya, silakan Anda depan. Ya, silakan Anda mengidentifikasi yang pertama, mengidentifikasi pergaulan tidak sehat pada remaja. Kira-kira pergaulan tidak sehat itu kira-kira yang bagaimana saja? Apa saja? Ya, silakan Anda sebutkan. Kemudian menganalisis penyebab mengapa sampai dia terjerumus atau dia terjebak di dalam pergaulan yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, menganalisis pencegahan, bagaimana solusi untuk mencegah seseorang itu tidak terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat. Ya, dari mengerti? Ya, untuk membuka wawasan Anda, saya punya video pembelajaran. Ya, ini video dari salah satu SMK juga. SMK. Videonya sebentar saya bukakan. Ya, demikian ya video pengantar. Anda bisa lihat ya, kalau pergaulan mereka itu kira-kira masuk di kategori mana? Sehat atau tidak sehat? Oke, berarti sudah gambaran ya. Untuk pergaulan tidak sehat itu kira-kira apa saja? Ya, silakan Anda berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya tuliskan juga di KKD ya.
Ya, jadi saya berikan waktu 10 menit. 10 menit, setelah 10 menit nanti masing-masing kelompok mengutus perwakilannya untuk mempresentasikannya hasil di depan. Ya, setelah presentasi nanti mungkin ada tanggapan atau tanggapan, pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan Anda berdiskusi. Ya, waktu dan tempat saya berikan 10 menit ya dari sekarang. Ya, waktu 10 menit sudah selesai. Kelompok mana sudah selesai? Kelompok 2? Sudah? Sudah? Ya, kalau sudah, silakan. Kelompok mana yang mau presentasikan hasil duluan? Ya, kelompok 1 silakan. Ya, kelompok 2, perhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kepada kami kepada teman silakan. Yang pertama, konsep pergaulan tidak sehat pada remaja. Yang pertama miras, yang kedua narkoba, yang ketiga perkalian antar teman. Soal yang kedua, penyebab pergaulan tidak sehat pada remaja, yaitu yang pertama pengaruh negatif media sosial, dan yang kedua pengaruh teman,
Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan pada remaja. Soal yang ketiga, pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. Yang pertama, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, memperluas pengetahuan. Yang ketiga, memperkuat pendidikan agama. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kepada teman, kami berikan saran. Kami persilakan untuk memberikan saran dan usulan. Ya, untuk dua, tepuk tangan dulu. Ya, mungkin dari kelompok 2 ada yang mau berikan pertanyaan, usul saran, silakan. Tanya saja. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya terkait pergaulan tidak sehat yang tadi sudah disampaikan, kemudian dia punya penyebab dan solusi pemecahan masalah yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Ya, sekarang silakan kelompok 2 presentasikan hasilnya. Ya, kelompok 1 perhatikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perkembangan nanti kepada Satu, mengidentifikasikan Kelompok 1 perhatikan. konsep pergaulan tidak sehat pada remaja. Konsep pergaulan tidak sehat pada remaja yaitu contohnya 1. Merokok, 2. Miras, 3. Seks bebas, 4. Melawan orang tua, 5. Mencuri. Soal yang kedua, menganalisis penyebab pergaulan tidak sehat pada remaja. Jawaban penyebab pergaulan tidak sehat pada remaja yaitu 1. Ingin mencoba-coba hal yang negatif, 2. Karena perkembangan zaman. 3. Menganalisis pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. Pada jawaban kami di sini, pencegahan pergaulan tidak sehat sesuai 5 contoh di atas adalah 1. Beribadah kepada Tuhan, 2. Menuruti nasihat orang tua, 3. Olahraga, 4. Tidak mengikuti ajakan yang negatif. Terima kasih. demikian hasil diskusi kami siang ini pada saran dari kelompok 1. Kami silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Mungkin ada saran, usul, pertanyaan. Silakan, kelompok 1. Tidak ada? Kenapa tidak ada? Ya? Puas, apakah mereka punya contohnya jelas? Jelas. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk ya, selanjutnya dari hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2 itu sudah sangat baik, ya. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini juga Pak Guru akan bahas, ya, ciri-ciri pergaulan tidak sehat. Yang pertama, suka mengumpulkan harta, suka mengumpulkan harta untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Dalam hal ini dia suka foya-foya, ya. Yang berikut, menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram atau jadi dia menghalalkan segala cara, ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kasihan. Jawabannya nomor 3. Buat. menafikan
kalau berjanji ingkar, kalau diberi hikmat, diberi amanat, ya, amanat khianat. Kemudian kalau bersumpah palsu, ya, jadi itu yang disebut dengan munafik. Kemudian yang keempat, kau yang tunduk, silakan. Yang keempat, Rasa ini mencoba dan merasakan. ya tadi juga disampaikan ya, ada rasa ingin mencoba. Kemudian yang kelima ada perubahan emosi. Perubahan emosi juga mempengaruhi seseorang melakukan pergaulan yang tidak sehat. Yang ketujuh, pergaulan. Ya, dia berubah pergaulannya ya. Kayak tadinya dia bergaul dengan teman-teman yang sebaya, dia beralih ke bergaul dengan teman-teman yang lebih tua, ya, akhirnya dia terpengaruh misalnya. Kemudian Perubahan ya, perubahan jawab. Yang tadinya dia bertanggung jawab, kemudian karena sudah bergaul dia tidak bertanggung jawab lagi. Yang berikut, ya, karena bergaulnya tidak sehat, ya, bergaulnya tidak sehat, dia buat kesalahan, akhirnya dia gelisah dengan kesalahan yang dia buat, ya. Selain itu, dia juga menjadi emosional. Nah, ini yang penting. Yang ke-11, silakan. Rasa malas, perubahan dalam keinginan ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan. Ya, dia sudah malas, tapi menyembuhkan diri juga, ya. Jadi ini ciri-ciri pergaulan yang tidak sehat. Selalu mencoba hal yang negatif. Kemudian bentuk penyimpangan pergaulan tidak sehat. Yang pertama itu adalah penyimpangan seksual. Ya, tadi disebutkan oleh kelompok berapa itu satu. Untuk seks bebas, ya, ya, baik, masuk juga itu penyimpangan sosial. Yang pertama, yang kedua, penyalahgunaan narkotika. Materi kita minggu lalu, ya, masih ingat? Materi minggu lalu. Kemudian keahlian pelajar, ya. Siapa sini yang sudah berkelahi? Ya, ada? Ya, yang latihan silat jangan gunakan untuk berkelahi, ya. Tapi coba tunjukkan untuk prestasi. Kalau bisa ya, harapkan supaya bisa berprestasi. Yang berikut, ya, saya di kelompok satu juga ada ya. Atau kelompok dua ya tadi? Ya, kelompok dua. Meminum alkohol. Yang berikut tindakan kriminal, ya. Jadi kalau salah bergaul, pergaulan yang tidak sehat, itu dia bisa terlibat dengan kejahatan, tindakan kejahatan yang atau tindakan kriminal. Selanjutnya ada penyimpangan dalam gaya hidup. Ya, ini kadang-kadang penyimpangan ini tentunya peribahasanya bilang besar pasak daripada tiang, ya. Jadi besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi dia punya uang mungkin masih dibeli oleh orang tua, tapi gayanya luar biasa, ya. Itu penyimpangan dalam gaya hidup. Itu pengaruh juga dari pergaulan yang tidak sehat.
kemudian untuk penyebab pergaulan tidak sehat, ya, penyebab pergaulan tidak sehat remaja. Yang pertama ada, ya salah ya, mengikuti perubahan zaman, ya. Jadi karena ada perubahan zaman, dia lebih suka atau orang yang bergaul tidak sehat itu mengikuti gaya yang kebarat-baratan. Misalnya pakai bikini, ya, padahal di budaya atau norma di timur, ya, kita orang timur itu kalau menggunakan bikini itu terlihat seperti tidak senonoh, ya. Kemudian kesenjangan, ya, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya dia berharap di dalam pergaulan, misalnya bergaul dengan orang dewasa dia akan menjadi lebih baik, tapi ternyata pada saat dia bergaul tidak dengan teman sebayanya, dia menjadi lebih buruk, ya, terjerumus ke dalam hal yang negatif. Selanjutnya kurang kontrol dari lingkungan, baik itu dari orang tua, ya, atau dari teman sebaya, sehingga dia bergaul dengan teman yang salah. Ya, untuk pencegahan pergaulan tidak sehat itu mulai dari keluarga, yang paling dekat, untuk bisa mengontrol tadi. Kemudian dari lingkungan sekolah, tempat remaja itu menimba ilmu. Yang berikut lingkungan, ya, tempat tinggal dan teman sebaya. Selanjutnya ini informasi tadi juga disampaikan oleh Pemerintah apa tadi? Ya, informasi, ya, tadi pengetahuan, ya, pengaruh teknologi dan informasi pengetahuan, ya. Mungkin materi kita sampai di sini. Dari sekian penjelasan yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan usul, saran, silakan. Kalau bertanya, Pak, kira-kira bagaimana sih? Yang mau silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada ini, kalau tidak ada materi yang sudah saya sampaikan ini sudah jelas ataukah bagaimana? Sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas, saya cukupkan sampai di sini. Ya, sebelum mengakhiri, saya mau mengingatkan supaya Anda supaya bisa kalau mau bergaul, ya, atau mencari teman, carilah teman yang baik, usahakan teman yang sebaya, jangan dengan orang yang lebih tua. Ya, boleh dengan yang lebih tua, tapi ambil yang sisi positifnya saja, jangan mengambil yang sisi negatif. Kemudian saya harapkan ke depan Anda menjadi lebih baik dengan materi yang sudah saya sampaikan. Saya berharap Anda menjadi orang yang sukses, yang hebat. Ya, mungkin sampai di sini pembelajaran kita di siang hari ini. Sebelum tutup pembelajaran, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan satu orang. Yang mana saya? Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu di saat ini mau berdoa. Kiranya Tuhan berikan mengubah pikiran kami agar apa yang diberikan oleh Bapak Guru bisa kami terima dan pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Selamat siang.
Siap.